Babi guling cek, 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 cek. Babi guling cek, babi guling cek, cek, cek. Babi guling cek, 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 cek. Babi guling cek, Yo, selamat datang di channel Sugianta TV. Masih dengan kuliner non halal di Bali. Tempat yang akan saya datangi dalam video kali ini adalah Babi Guling Suci yang terletak di Suwung, Batan Kendal, Sesetan, dan Pasar, guys. Di sini seperti biasa, saya akan memperlihatkan proses pembuatan babi guling. Babi Guling Suci ini merupakan tempat yang khusus melayani pembuatan babi guling. Dalam sehari, tempat ini pernah mengguling lebih dari 100 ekor babi, guys. Wow! Sebelum sukses seperti sekarang, ternyata pemilik Babi Guling Suci dulunya adalah seorang pematung yang terkenal di Bali, guys. Namun karena sepinya pembeli saat krisis ekonomi terjadi, sang owner akhirnya beralih profesi dengan membuka usaha pembuatan babi guling hingga saat ini. Penasaran seperti apa liputannya? Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan subscribe hingga nanti mencapai 1 juta subscriber ya, guys. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari Sugianta TV. Oke, nggak usah berlama lagi, langsung saja kita let's go! Inilah proses pembuatan babi gulingnya, guys. Sama seperti proses mengguling babi di tempat lain di Bali, proses mengguling babi di sini juga diawali dengan memilih jenis bibit babi yang akan diguling. Dan jenis babi yang biasanya diguling di tempat ini adalah jenis babi Bali dan babi Lendris. Setelah melewati beberapa proses hingga babi terlihat bersih seperti ini, ke dalam perut babi kemudian dimasukkan air hangat yang bertujuan untuk mensterilkan bagian dalam babi agar bersih. Pada perut babi kemudian dimasukkan bumbu base genep yang dicampur dengan daun singkong rebus sebanyak 1 kg, menyesuaikan dengan berat dari babi itu sendiri. Setelah bumbu dimasukkan, perut babi kemudian ditutup menggunakan tali plastik seperti ini, guys. Setelah selesai, badan babi kemudian dilumuri air kelapa agar menghasilkan warna yang merah pekat pada babi guling saat matang nanti. Selanjutnya, babi kemudian dinaikkan ke atas tungku yang sudah berisi bara api untuk diguling. Pada hari itu, tempat ini mengguling sebanyak 10 ekor babi dengan berat bervariasi mulai dari 30 hingga 50 kg. Ke-10 babi ini diguling dalam waktu yang berbeda. Saat saya meliput di sini, ada 2 ekor babi yang siap untuk diguling, dan satunya lagi sudah berada di atas tungku selama 30 menit. Sementara ada beberapa ekor babi yang masih dalam proses pembersihan. Beberapa ekor babi sudah matang dan diserahkan ke pemesan. Ketiga ekor babi ini diguling secara bersamaan oleh 3 orang berbeda. Babi diputar secara berlahan di atas tungku yang berukuran 10 x 5 meter. Tongkat penggulingan yang digunakan di sini terbuat dari besi. Nah, seperti inilah pembuatan babi guling yang terletak di Suwung, Batan Kendal, Denpasar.
Jadi babi guling ini bernama babi guling Bu Suci. Sekarang saya tanya ke ownernya yaitu Pak Ketut Teling. Ini biasanya melayani proses pembuatan itu dari mana aja nih Pak? Dari melayani masyarakatnya. Langganangnya Bapak itu dari mana aja? Oh, dari Tuban, dari Bukit ada, Serikandi, Bualu, sampai ke Pedungan, Sung Kau, Sung Sakah, Panjer, Sesetan sudah. Banyak ya Pak. Dalam sehari nih Pak. Dalam sehari bisa mencapai berapa ekor nih Pak Bapak nguling di tempatnya Bapak ini? Rata-rata 9 ekor. Kalau hari-hari tertentu rarainan bisa 25, 20. Kalau galungan sugian tuh sampai 107 ekor. Sampai 107 ekor Pak. Wow. Ini benar-benar sungguh benar-benar wow sekali nih guys. Dalam sehari saat hari tertentu seperti misalnya Sugian Jawa itu, tempat ini mampu menguling sekitar 107 ekor babi perharinya. Oh 2 hari ya Bu? Oh, itu berlangsung selama 2 hari, yaitu Sugian Jawa dan Sugian Bali. Nah, Sugian Jawa dan Sugian Bali ini adalah hari keagamaan umat Hindu sebelum Hari Raya Galungan biasanya. Pak, ini usaha babi guling tempat Bapak ini sudah berlangsung sekitar berapa lama nih Pak? Boleh saya duduk ya Pak? Ya. Sudah berlangsung berapa lama nih Pak? Sudah 12 tahun. Sudah berapa? 12 tahun 12 berjalan tahun. Ya. Selama berjalan nih pelanggan Bapak nih memang dari yang warung-warung babi guling atau gimana nih Pak? Unda masyarakat lebih awal masyarakatnya dulu sudah dikenal, baru pedagang-pedagang babi guling itu datang ke sini. Nah untuk proses menggulingnya nih berlangsung berapa lama nih Pak? Kalau yang kecil, kalau api sudah panas 1,5 jam. Kalau yang besar 2 jam. Kalau yang paling besar sampai 3,5 jam. Yang sampai 3,5 jam ya Pak? Ya, yang ukuran berapa? Yang ukuran 70 3,5 jam. Yang ukuran 50 2,5 jam. 2,5 jam. Ya. Oke, lalu apa yang paling diperhatikan nih Pak selama proses mengguling berlangsung? Mulai dari pengapian mungkin? Ya, jelas. Dari api kita harus bisa mengatur apinya. Kalau api sudah bagus, jelas kulitnya tidak robek. Kalau kulitnya robek, babi guling itu akan kelihatan jelek dan turun harga itu otomatis. Oh gitu ya, kalau dagang babi guling, kalau kulitnya robek, dia udah kecewa sekali itu. Gambarannya di warung, di toko kan rusak dia ya. Dia tidak mulus gitu. Nah, tadi saya lihat selama proses mengguling niki itu diolesi minyak. Itu minyak apa yang dipakai dan tujuannya untuk apa nih Pak? Oh, itu minyak babi juga, biar dak gini apa namanya, biar dak gosong, dak cepat gosong gitu ya. Biar tetap lembab kulitnya. Lembab ya. Jadi tujuan diolesi minyak pada badan babi itu tujuannya adalah untuk satu, agar kulit babi itu tidak gosong, kemudian memberikan efek lembab kepada kulit babi itu sendiri guys. Nah jadi buat kalian yang saat ini ingin memesan babi guling, bisa datang langsung ke Babi Guling Bu Suci yang terletak di Suwong, Batan Kenal, Sesetan, Denpasar. Oke, terima kasih buat Dipen Bali yang sudah memberikan saya kaos Dipen Bali seperti yang saya pakai saat ini. Ini kaosnya benar-benar nyaman, terus desainnya simple. Tentunya harganya sangat terjangkau guys. Buat kalian yang pengen tahu produk-produk lain dari Dipen Bali, bisa kalian singgah ke akun Instagram Dipen Bali. Nah nanti juga linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Kalian juga bisa order secara online nih guys, @Dipen Bali. Nanti nomor kontak yang owner dari Dipen Bali itu ada di sana. Sebelum sukses membuka usaha pembuatan babi guling seperti sekarang ini, sang owner yaitu Ketut Teling dulunya berprofesi sebagai pematung. Salah satu patung karyanya masih ia simpan di rumahnya sampai dengan saat ini. Sepinya pembelian patung saat krisis ekonomi melanda Indonesia kala itu membuat Ketut Teling harus memutar otak agar bisa menafkahi keluarga serta menyekolahkan anak-anaknya. Ia pun memberanikan diri meninggalkan profesinya sebagai pematung dan beralih membuka usaha pembuatan babi guling berbekal pengetahuan yang ia pelajari selama ini sebagai warga Bali. Karena pekerjaan sudah habis semuanya, saya terpaksa mengalih ke babi guling karena kebutuhan saya banyak juga.
anak-anak saya banyak, 4 orang, sedang membutuhkan saya untuk biaya sekolah. Itu keluarlah ide untuk bikin babi guling. Sudah habis akal dah itu. Karena jual beli mati, patung mati, semuanya udah mati, terpaksa saya bikin babi guling. Memang saya tahu pekerjaan babi guling itu memang berat sekali, kotor, embel-embelnya banyak sekali. Pertama kali saya bikin babi guling itu sampai bertengkar sama istri, karena ibu saya juga agak sanggup, karena berat, bangun malam. Kalau sugihan itu lagi 2 hari saya tidak tidur, full sama sekali tidak tidur. Pernah ke Kupang juga pernah, ke Makassar, Jakarta, Surabaya itu biasa. Itu kalau misalnya pengiriman sampai ke luar Bali itu, harga babi guling itu di up apa dinaikkan atau gimana nih Pak? Oh, cuman kita seperti apa ya, tidak terlalu pakai target naiknya itu, cuman 50.000 ongkos ngepak aja tuh. Sampai ke luar negeri mungkin Pak pernah? Belum. Baru di Nusantara aja ya? Saya juga tidak tahu kalau dikirim ke Jakarta, nyampe-nya nanti sampai entah ke luar negeri kan tidak tahu ya, yang pesan. Udah sering Pak berarti ya? Udah sering. Wah, nih Ibu ikut mengguling juga Bu? Ikut mengguling juga? Karyawannya gini, kundangan. Ini menarik nih guys. Orang nikah. Ini ibu-ibu ikut mengguling babi. Apa Bu motivasi Ibu ikut mengguling babi itu karena apa Bu? Emang sering Bu melakukan mengguling babi seperti ini? Kadang-kadang, soalnya anak buah ini dia kundangan, dia ada di rumah baru bantu sebentar gitu. Itu masih sibuk anak buah saya satu. Jadi ibu ini ikut menguling babi di saat-saat tertentu saja, seperti misalnya karena kekurangan karyawannya, saking banyaknya pesanan gitu ya Bu? Setelah babi berwarna coklat cenderung merah pekat, itu bertanda babi sudah matang. Babi yang matang kemudian diangkat dari tungku, lalu didiamkan sejenak hingga sedikit dingin. Setelah dingin, babi kemudian dibersihkan untuk menghilangkan debu bara api selama proses mengguling berlangsung. Dan seperti inilah penampakan daging babi gulingnya guys. Tekstur dagingnya terlihat putih lembut ya. Jika dilihat perpaduan warna antara kulit dan dagingnya sangat menggoda ya guys. Setelah bersih, babi guling ini kemudian dikemas untuk dikirim ke pemesan.
Ih, keras banget. Masih mentah. Kesulitannya dari saat bikin babi guling, satu kayu bakar, dua kadang-kadang harga cabai kadang-kadang naik sampai 80.000 per kilo, kadang-kadang 40. Babi juga begitu. Saat-saat sekarang babi sedang mahal. Kesulitan kita jelas kita yang turun, bukan pembelinya yang kita tekan, karena kita ingin memuaskan pelanggan untuk selanjutnya. Satu, disiplin. Kedua, ulet. Mau bekerja jangan gengsi, karena ini pekerjaan yang kotor sekali. Kadang-kadang orang, bos ikut bekerja. Kita bukan bos, kita orang pekerja biasa. Itu motivasi kita. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you!